Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, em, yaitu terkait dengan POSENS. Kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Mufaddal Al-Kifani, Humaira, Muhammad Dafa Adrian Sitorus, Teguh Muhammad Cesar Maulana. Untuk yang pertama terdapat rancangan final Hi-Fi Prototype. Jadi pada gambar ini merupakan bagian depan mobil yang terdapat sebuah kamera yang diletakkan di bagian dashboard mobil. Kamera ini berguna untuk merekam jalan ketika mobil dikendarai. Bagian depan mobil ini juga dipasang sensor jarak. Sensor jarak. Kemudian ini di bagian dalam mobil. Di bagian dalam ini terdapat sensor kemiringan, kecepatan, GPS modul, dan Raspberry Pi. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih pada Mira. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan final high fidelity prototype aplikasi. Jadi di halaman landing itu terdapat logo. Kemudian ada dua cara uh, menghubungkan antara alat dan aplikasi, yaitu melalui Bluetooth dan melalui USB. Untuk halaman utamanya, di sini ada beberapa fitur, yaitu video recording, GPS history, tail history, speed history, distance history, dan about us. Oke, next. Ah, di ini tentang halaman kami, yaitu menjelaskan um, siapa saja yang membuat aplikasi, kemudian penjelasan dari aplikasi yang kami buat. Kemudian di halaman data perjalanan, uh, ini terdapat tiga, yaitu tentang jarak, kecepatan, dan kemiringan. Next. Kemudian ini tampilan halaman perekaman video uh, yang menampilkan isi video yang bisa diputar, kemudian bisa di playback atau uh, dimundur ataupun dimajukan. Kemudian ada detail video. Kemudian ada halaman lokasi mobil yang mana menampilkan tracking mobil melalui Google Maps. Okay, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Terima kasih. Di sini terlihat ada deployment diagram. Di sini deployment diagram ini menjelaskan bagaimana proses-proses pada setiap tahap dan relasi di dalam sistem. Deployment diagram menggambarkan data yang akan didapatkan pada microcontroller ESP32 adalah data jarak mobil terhadap objek yang ada di depannya. Lalu data yang akan didapatkan di dalam komputer Raspberry Pi adalah data kemiringan, koordinat mobil, dan video rekaman. Data tersebut akan ditransfer menggunakan Bluetooth ataupun USB cable. Next. Lalu selanjutnya adalah komponen diagram. Di sini komponen diagram memperlihatkan sebuah organisasi serta keterkaitan dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Pada rangkaian pertama, sensor gyroscope, GPS modul, dan kamera akan terhubung ke Raspberry Pi menggunakan kabel dan seluruh data akan tersimpan pada memori Raspberry Pi. Lalu pada rangkaian kedua, sensor rangefinder akan terhubung dengan ESP32 menggunakan kabel dan datanya akan tersimpan pada memori ESP32.
Data jarak yang ada pada ESP32 akan ditransfer ke Raspberry Pi menggunakan Bluetooth. Seluruh data yang telah tersimpan di Raspberry Pi akan dapat diakses melalui smartphone pengguna menggunakan Bluetooth ataupun USB kabel. Data tersebut akan ditampilkan pada aplikasi Android dalam bentuk report. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika rangkaian atau biasa disebut skematis. Jadi di sini skematis rangkaian pertama untuk sensor ultrasonik akan terhubung pada ESP32 dan data ultrasonik yaitu data jarak akan tersimpan pada memori ESP32. Nah, daya yang digunakan di sini merupakan power bank yang akan terhubung kepada ESP32 menggunakan kabel mikro. Selanjutnya, di sini merupakan skematis rangkaian dari Raspberry Pi. Raspberry Pi sendiri di sini ditenagai oleh power bank, eh, sama saja menggunakan USB kabel mikro. Kemudian Raspberry Pi ini sendiri akan terhubung menggunakan kabel ke kamera, ke sensor gyroscope dan GPS modul. Nah, seluruh data ini akan tersimpan pada memori Raspberry Pi. Em, Kemudian data dari sensor jarak yang tadi akan ditransfer ke Raspberry Pi menggunakan Bluetooth. Next. Baik, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, daya yang diperlukan alat untuk beroperasi akan diperoleh dari baterai. Kemudian, yang kedua, alat akan terlebih dahulu diuji fungsionalitasnya sebelum dilakukan usability testing. Kemudian, data yang tersimpan pada memori yang ada pada ESP32 dapat ditarik ke ponsel menggunakan Bluetooth. Memori tersebut berupa SD card. Kemudian, yang keempat, terdapat dua jenis rangkaian yang berbeda, yaitu rangkaian ESP32 dan sensor ultrasonik. Lalu rangkaian mini komputer Raspberry Pi sebagai main server yang akan menyimpan data perjalanan mobil dan sebagai mikrokomputer yang dapat diakses melalui aplikasi Android. Kemudian yang terakhir yaitu data kecepatan kendaraan akan diambil dari hasil jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.